Allahu bihi malakan fala yaqrabuhu syai'un yu'tihi hatta yahubba min nawm. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi. Wa rawa Ibn Asakir an Shaddad aidan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha ahadukum majja'ahu wa fi riwayatin liyarquda falyaqra bi ummil kitab wa suratin wa inna Allah yuwakkilu bihi malakan yahubbu ma'ahu idza habba. Ini ada 3 hadis ya. 4 hadis. Wa rawa Abu Dawud wa Tirmizi wa Tabarani an Farwah bin Naufal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akhadta madja'aka min al-laili faqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Wa rawa Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akhadta madja'aka faqra surat al-hasyr fa in mutta syahida. Nah, hadis yang pertama dari kumpulan hadis yang ke-2018 diriwayatkan oleh Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari seorang muslim pun ya'khudhu madja'ahu yang dia ingin tidur, dia mengambil tempat tidurnya, maksudnya dia ingin tidur, tapi sebelum dia tidur dia membaca surah, yaqra'u suratan min kitabillah, membaca 1 surah saja. Ini umum ya, ini umum berarti. Suratan min kitabillah, dia membaca 1 surah ya, dari Al-Qur'an, dari kitab Allah. Melainkan wakalallahu bihi malakan, Allah memberi tugas kepada 1 malaikat ya, untuk menemani dan menjaga si fulan yang membaca Al-Qur'an tadi. Fala yaqrabuhu syai'un yu'dhihi, maka tidak ada satupun sesuatu yang akan mendekati dirinya untuk menyakitinya, apapun itu, baik itu dari manusia, dari jin, dari makhluk-makhluk ya, yang berbisa, atau hal-hal lain yang akan membinasakan dirinya. Artinya dia dijaga di saat tidur, karena kita lagi tidur siapa yang tahu ya, kita mau diapain aja juga bisa. Kalau lagi tidur gak ada sadar, gak tahu kita ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada salah satu malaikatnya untuk menjaga orang yang membaca Al-Quran sebelum tidur. Satu surah ya. Umum ya, surah apa aja, mau panjang, mau pendek, 1 surah baca. Hatta yahubba min naumi, sampai orang tersebut bangun dari tidurnya. Sampai bangun, dijagain sama malaikat ya. Ini mah gak perlu nyewa satpam ini mah ya. Aman insyaallah dah ya. Baca surah tapi sebelum tidur. Dari riwayat kedua dari Ibn Asakir an Shaddad, sama juga dari Shaddad juga, Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, ini riwayatnya agak berbeda teksnya. Idza akhadha ahadukum majja'ahu liyarquda, riwayatnya liyarquda, apabila salah seorang kalian sudah mau tidur, falyaqra bi ummil kitab wa suratin, hendaklah dia membaca ummul kitab. Apa ummul kitab? Surah Fatihah ya. Wa suratin, dan 1 surah, terserah mau surah apa aja ya. Ummul kitab, surah Al-Fatihah, dan 1 surah pilihan, terserah mau yang mana baca ya. Illa wakallahu bihi malakan fa inna yuwakkilu bihi malakan, maka sesungguhnya Allah akan memerintahkan 1 malaikat untuk menjaga dirinya, yahubbu ma'ahu, yang akan bersamanya di saat dia tidur, idza habba, ketika dia mau tidur. Jadi kalau dia mau tidur, perintahkan malaikat datang untuk menjaganya.
Baca apa tadi? Surah Al-Fatihah. Apa? Satu surah. Satu surah, surah mana aja? Nah, ini lebih lebih mengkhususkan ada surah yang dibaca. Kalau yang pertama tadi riwayatnya lebih umum lagi. Ya, satu surah pokoknya surah apa aja. Yang kedua ada ditambahin Fatihah, kemudian surahnya bebas. Ya. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga. Ya, ini namanya istilahnya kalau dalam kajian hadisnya min ahadisil bab. Hadis bab maksudnya hadis yang satu pembahasan tapi teksnya kadang berbeda-beda. Nah, yang satu dengan yang lain ini nanti akan saling mengisi, ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Warawa Abu Daud wa Tirmizi wa Tabarani, dalam riwayatnya Abu Daud, At-Tirmizi dan At-Tabarani dari Farwah bin Naufal. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, apabila engkau ingin tidur, idza akhadta majja'aka. Nah, ini Rasulullah menghitap kepada siapa? Farwah bin Naufal. Rasulullah mengatakan kepada Farwah bin Naufal, wahai Farwah bin Naufal, kalau engkau ingin tidur minal lail, di waktu malam, faqra, maka baca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini qul ya ayyuhal kafirun. Summa nam, baru kamu tidur. Kalau mau tidur baca dulu surah Al-Kafirun. Setelah itu kamu tidur. Ala khatimatiha, setelah selesai membaca qul ya ayyuhal kafirun. Bukan ayat pertama doang, bukan, sampai habis maksudnya. Ya. Fa innaha bara'atun minasyirki, karena kalau engkau membaca itu artinya engkau terbebas daripada apa? Kesyirikan. Apa maksudnya? Berarti kalau kita membaca ini artinya kita tidur dalam keimanan. Andai Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita di saat kita sedang tidur, kita mati dalam iman berarti. Kan gitu. Dan kita nggak tahu ada perbuatan apa tadi siang yang kita kerjakan yang menyebabkan kita tergolong orang syirik. Ya, kita tidak sadar. Ya. Atau kita mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kita menjadi syirik. Atau kita tiba-tiba meyakini sesuatu yang keyakinan tersebut bisa membawa kepada kemusyrikan. Kita nggak tahu itu. Nah, lalu kita tidur tidak membaca apa-apa, lalu meninggal dalam kesyirikan namanya. Nah, oleh sebab itu, agar kita terbebas daripada kesyirikan, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, baca sebelum tidur qul ya ayyuhal kafirun sekali aja. Fa inna bara'atun minasyirki, karena itu menjadi pembebas diri kita daripada kesyirikan. Nah, riwayat yang terakhir disebutkan di sini. Karena banyak riwayat-riwayat yang berkenaan dengan bacaan Quran sebelum tidur. Dulu pernah kita bahas juga di kajian Al-Azkar Nawawi. Dan dari riwayat Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu ta'ala, ini Sayyidina Anas. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhadta majja'aka." Nah, ternyata pernah juga Sayyidina Anas diberitahu oleh Rasulullah, "Wahai Anas, kalau engkau mau tidur, ya, faqra surat Al-Hasyr." Baca surah Al-Hasyr. Nah, ini agak panjang dikit ini. Ya. 2 halaman lebih. Ya. Faqra surat Al-Hasyr, baca surah Al-Hasyr. Nah, apa keutamaannya? Fa in matta mutta syahidan. Kalau engkau mati, berarti kamu diwafatkan dalam kondisi syahid. Tahu Pak, keutamaan orang mati syahid, tahu enggak? Orang mati syahid, ya, baik itu syahid dunia atau baik itu syahidul akhirah atau syahid dunia akhirat, ya. Kalau mati syahid, maka keutamaannya kelak nanti di akhirat, yang pertama terbebas dari siksa kubur, itu pertama. Nah, yang kedua, kelak nanti di akhirat dia akan diberikan kesempatan untuk menolong 70 ahli kerabatnya. Bayangin. Ya, orang mati syahid, kalau dia mati syahid, kelak di akhirat, ya, dia diberi kesempatan untuk menolong 70 ahli kerabatnya yang sudah divonis masuk neraka. Yang nggak divonis masuk neraka mah enggak, ya.
Ini yang sudah diponis masuk neraka. Artinya apa? Artinya dia sendiri pasti masuk neraka. Pasti masuk surga. Dia sendiri pasti masuk surga. Ya kalau orang menolong ya saudaranya dari neraka, artinya dia sendiri sudah masuk surga. Barulah dia menolong 70 kerabatnya masuk surga. Bayangin. Ini orang mati syahid. Ya. Tapi apa tadi? Baca sebelum tidur surah Al-Hasyr. Agak panjang dikit tapi. Ya. Agak panjang dikit. Ya, separuhnya Yasin lah. Separuhnya Yasin lebih dikit. 2 halaman setengah. 2 halaman lebih. Ya. Nah, kalau ikut riwayat yang pertama tadi, baca apa aja boleh. Tapi ini keutamaannya, insya Allah Allah akan mengirim malaikat untuk menjaga kita, melindungi kita selama kita tidur. Tapi kalau keutamaannya agar diwafatkan nanti kalau mati ketika tidur, kalau mati ketika tidur ya diwafatkan oleh Allah, matinya syahid, nah bacanya surah Al-Hasyr. Baca surah Al-Hasyr, Pak Ji. Agak panjang dikit tapi. Juz 28. Ada di juz 28. Nah ini ketika kita mau tidur. Jadi ada berapa dari riwayatnya tadi? Yang pertama umum. Ya, riwayat yang pertama dan kedua untuk menjaga diri kita agar tidak terganggu hal-hal yang bisa menyakiti diri kita. Baik gangguan itu datang dari makhluk halus, jin, ataupun manusia, atau binatang, atau hal-hal yang lain. Di dua riwayat pertama. Kalau yang pertama sekali itu umum, yang kedua tadi surah Al-Fatihah dengan surah yang mana saja, ya. Yang ketiga, ya, surah Al-Kafirun agar kita terbebas daripada kesyirikan. Yang keempat, surah Al-Hasyr kalau kita mati syahid. Nah, dari 4 riwayat ini kalau kita mau himpun, ya berarti sebelum tidur baca Al-Fatihah. Habis baca Fatihah, baca Al-Kafirun, baca Al-Hasyr dulu. Ya. Baca Al-Hasyr. Ya. Setelah baca Al-Hasyr baru ditutup dengan Al-Kafirun. Ya. Nah, dengan membaca ini 4 riwayat tadi itu masuk semua. Ya. Dalam kondisi tidur dia terjaga, ya, dijaga oleh malaikat. Kalaupun matinya pertama terbebas dari kesyirikan, yang kedua digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Yang ketiga dibaca tadi nih, tapi agak panjang berarti itu sebelum tidur. Ya. Berarti handphonenya jangan main handphone dulu, berarti biasanya main handphone dulu. Yang main handphone biasanya. Ya, kalaupun mau main handphone berarti di handphonenya baca Quran, berarti kan di handphone biasanya ada aplikasi Quran, buka Quran. Ya, sambil tiduran baca sampai selesai. Nah, ini riwayat yang disebutkan di sini. Nah, ada riwayat lain ya yang mungkin biasa kita dengar, yang mana Rasulullah SAW ketika akan tidur, ya beliau sering, kata Sayyidah Aisyah, beliau itu kalau mau tidur sering saya perhatiin beliau membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 surah nih. Surah Qul katanya. Ya. Berarti kalau surah Qul masuk juga nanti ditambah di awal. Ya. Ditambah baca Al-Kafirun dulu, Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu baca Qul huwallahu ahad. Setelah itu baca Qul a'udzu birabbil falaq, baru Qul a'udzu birabbin nas. Tapi yang disebutkan dalam riwayat ini, ya riwayat yang sering dibaca, ya menurut apa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah itu Rasulullah itu kalau mau tidur menghimpunkan tangannya, nah, seperti ini. Setelah itu beliau meniup, ya nafas tadinya tapi tidak ada. Dia meniup ke telapak tangannya. Setelah itu beliau membaca. Ya. Kalau dalam riwayatnya seperti itu ya. Idza awa ila firasyihi kulla lailah la
mulailah ini tiap malam. Ya. Jama'a kaffaihi, mengumpulkan dua tapak tangannya, summa nafasa. Nafasa itu meniup seperti orang meludah 3 kali. Ya, nafasa fihi, dalam riwayat lain 3 kali. Dalam riwayat itu tidak ada disebutkan 3 kali atau tidak. Ya apa? Atau 3 kali. Gitu. Setelah itu baru membaca. Ya. Baru membaca, bukan setelah membaca meniupnya ya. Ditiup dulu baru faqara'a fihima, pada kedua telapak tangannya tadi, qul huwallahu ahad, dia baca qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, kemudian qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Summa masaha bihima mastata'a min jasadi. Kemudian dia mengusapkan dengan kedua tapak tangannya tadi itu apa yang bisa dijangkau tangannya dari badannya. Ya. Ya bada'u bihima ala ra'sihi wa wajhi, dia mulai dari kepalanya, mulai dari kepala, kemudian ke wajahnya, ya, summa wajhi ala summa wajhi dan wajahnya, wa ma aqbala, dan bagian depan tubuhnya. Nah, bagian depan dan depan dulu, baru nanti ke belakang. Yaf'alu dzalika salasan, beliau melakukan hal demikian 3 kali. Nah, berarti kalau menurut riwayat ini ya, hal demikian dilakukan 3 kali diulang berarti. Nanti setelah itu, setelah mengusap semuanya, ya, baca lagi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusapkan lagi 3 kali. Kalau orang ahli hikmah namanya perisai diri. Insya Allah jasadnya tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk lain. Muttafaqun alaih. Ayat kursi untuk bacaan sebelum tidur saya juga belum temu riwayatnya. Ya. Tapi kalau bacaan perlindungan dari gangguan syaitan atau bacaan setelah sholat, itu ada riwayatnya. Ya, Rasulullah setelah sholat itu selalu baca ayat kursi. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca ayat kursi setelah sholat, dubura kulli sholat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya antara dia dengan surga. Artinya masuk surga. Yang kedua, riwayat lain, ya, pernah suatu ketika dulu ada sahabat Abu Hurairah disuruh menjaga Baitul Mal. Yang malam pertama dia jaga, ada orang tua datang ngambil makanan di Baitul Mal. Kepergok sama Abu Hurairah. Nah, siapa nih ngambil makanan? Siapa nyuruh? Gitu. Kata dia apa? Saya ini orang miskin, kasihan, gak bisa ngapa-apa, gak punya apa-apa. Ini akhirnya apa? Kasihan Abu Hurairah. Udah bawa dah. Besok malam dia datang lagi. Kepergok lagi sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, nah ini ulangin lagi, ngambil lagi, kata itu. Kata dia, saya gak punya makanan, saya kalau di rumah sama keluarga, insya Allah ini yang terakhir, saya gak akan ulangin lagi. Besoknya lagi datang lagi dia. Kata Abu Hurairah, ini mah bisa dimaafin kalau begini nih. Nah, saya lapor kepada Rasulullah. Ditarik sama Abu Hurairah, mau dibawa kepada Rasulullah. Lalu kata dia, jangan, saya akan memberikan engkau satu rahasia. Kalau engkau melepaskan saya, maka saya akan beri engkau satu rahasia. Kata Abu Hurairah, apa rahasianya? Pokoknya rahasia ini kalau engkau kerjakan, maka engkau akan aman dari gangguan setan. Apa itu? Kata yang orang tua tadi, kalau bisa kamu baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis itu ayat kursi, satu ayat itu ya. Insya Allah kalau engkau membaca ini, maka engkau akan terjaga dari gangguan jin dan syaitan. Lalu Abu Hurairah setelah itu melepas orang tua ini. Abu Hurairah penasaran, datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini ketemu dengan orang tua, udah 3 kali saya kepergok dengan orang tua ini. Ketemu, terus dia ngasih saya amalan, wahai Rasulullah. Ya, amalan begini-begini, benar gak itu? Apa kata Rasulullah? Itu tahu gak engkau siapa orang tua tadi itu? Orang tua itu setan, jin.
yang datang mengambil makanan di Baitul Mal. Jin itu tidak akan pernah, syaitan itu tidak akan pernah jujur dalam perkataannya, tetapi kali ini dia jujur. Nah, kata Rasulullah dalam riwayat ini, riwayat Bukhari ya. Kali ini dia jujur. Artinya kalau jin itu mengatakan bahwa kalau kita membaca ayat kursi maka kita akan terlepas dari gangguan jin dan gangguan syaitan, itu benar. Nah, dari sinilah kenapa dulu kita mungkin masih kecil ya, dari kecil kita dikasih tahu sama orang tua kita, kalau kamu takut jin baca ayat kursi. Dari riwayat ini ya, bukan tidur. Tapi kalau mau dibaca mau tidur terserah aja. Gitu ya Pak Haji. Nah itu riwayatnya tadi ya. Nah jadi kalau mau tidur tadi ya, berarti banyak ritualnya nih ya kalau mau tidur. Yang pertama ya, kalau bisa pertama baca surah Al-Fatihah, awali dengan suratul Fatihah. Yang kedua, kalau ada waktu baca surah Al-Hasyr ya, yang panjang. Setelah itu baca surah Al-Kafirun. Setelah Al-Kafirun kita angkat tangan kita ya, setelah baca Al-Kafirun tadi kita angkat tangan kita tiup kepada telapak tangan kita, kemudian baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu usapkan ke atas kepala, wajah dan bagian depan dari tubuh kita, baru ke belakang yang terjangkau. Setelah itu dan selesai. Ini baru riwayat tadi. Ya. Itu ada riwayat satu lagi itu. Ya, ada riwayat satu lagi. Ya, ini kan tadi tanafus buat melindungi doang sekali-sekali ya. Nah, ada riwayat satu lagi. Kata Rasulullah, hendaknya kalian ini sebelum tidur hatam Quran dulu. Ya, hendaknya kalian ini sebelum tidur hatam Quran dulu baru tidur. Akhirnya kata salah seorang sahabat, waduh Rasulullah, bagaimana ceritanya itu? Kok gak tidur kita kalau begitu wahai Rasulullah? Hatam Quran dulu baru tidur. Akhirnya kata Rasulullah apa? Membaca Qul huwallahu ahad sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Artinya kalau baca 3 kali berarti sama dengan menghatamkan Al-Quran. Baca Qul hu 3 kali ya, baca Qul hu 3 kali. Nah dari riwayat ini digabungkan lagi ke dalam riwayat tadi. Akhirnya apa? Kalau begitu sekalian aja udah baca. Jadi baca tadi ketika kita akan meniup ke telapak tangan kita, udah baca aja 3 kali Qul hu dulu, Qul huwallahu ahad dulu 3 kali, baru Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Digabungkan, ini riwayatnya digabungkan semua nih ya, digabungkan semua. Jadi seperti itu ya. Siapa yang tidak baca tadi? Yang pertama Ummul Kitab ya, surah Al-Fatihah kita baca ya, agar menjadi perlindung buat diri kita. Allah akan kirim malaikat untuk menemani kita, menjaga kita. Kemudian baca surah Al-Hasyr, yang membacanya kalaupun kita meninggal di malam itu, meninggalnya seperti orang yang mati syahid. Kemudian setelah itu baca Al-Kafirun. Kalau kita baca Al-Kafirun, kalau kita wafat, kita akan terbebas daripada kesyirikan ya. Kemudian baca Qul huwallahu ahad, bacanya 3 kali agar disama dengan menghatamkan Al-Quran. Masuk riwayat yang tadi yang kata Rasulullah kalau bisa mau tidur itu hatam Quran dulu. Itu masuk tadi ya. Kemudian dilanjut ke Al-Falaq An-Nas ya, untuk perisai diri ya, kemudian kita usapkan kepada seluruh tubuh kita ya. Kalau bisa nih lebih panjang ini. Ditambah satu lagi, ditutup dengan doa ketika akan tidur yang diajarkan juga oleh Rasulullah kepada sahabat. Ya. Doanya apa Pak? Mau tidur. Bismillahumma ahya wa amut. Kalau dalam riwayatnya Bismillahumma amutu wa ahya. Kebalikannya ya. Kalau dalam riwayatnya nih, ada riwayat memang ahya wa amut, tapi ahya wa amut itu yang masyhur. Bismillahumma ahya wa amut. Yang masyhur. Tapi dalam riwayat yang sahihnya Bismillahumma amutu wa ahya.
amutu wa ahya. Riwayat yang sahihnya. Ya. Saya diwafatkan dan saya dihidupkan kembali. Ya. Nah, dulu ada sahabat ketika bangun tidur pagi lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi malam saya digigit kalajengking, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu sih nggak tidur, nggak baca doa dulu. Nggak baca doa dulu. Apa doanya wahai Rasulullah? Rasul mengajarkan, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Kalau kau baca ini, maka engkau tidak akan disakiti oleh apapun. Wah, tambah panjang nih bacaannya. Nah, kalau ini biasanya Bismillahirrahmanirrahim ini biasanya dimasukkan ke dalam wirid pagi petang. Ya, jadi bacanya itu sudah ketika biasanya dibaca orang ketika akan maghrib atau setelah maghrib dibaca. Ini ada di bacaan Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas juga ada. Kalau orang baca habis maghrib Ratibul Attas atau Ratibul Haddad sudah masuk di situ juga. Ya. Ratibul Haddad, Ratibul Attas juga ada, sudah ada apa? Sudah ada sudah ada Al-Falaq, An-Nas sudah ada di situ, Al-Kafirun juga sudah ada. Kalau ada Ratibul Haddad, Ratibul Haddad yang ada di situ. Ya. Ratibul Attas enggak ada. Nah, Ratibul Haddad sudah ada. Qulhu, Al-Falaq, An-Nas sudah ada di situ. Perlindungan. Ya. Makanya dulu saya ingat ini cerita dari orang-orang yang di Sampit dan teman-teman kami juga di pondok cerita. Jadi dulu waktu kerusuhan Sampit, Anda tahu Pak? Kerusuhan Sampit, orang-orang Madura dipenggal-penggal kepalanya itu. Ya. Ada pondok pesantren yang merupakan cabang dari pesantren kami, ya, Ibnul Amin, namanya Ainul Amin di Sampit. Ketika terjadi kerusuhan itu, banyak di antara, ini kan orang-orang Madura semua dikejar sama orang-orang Dayak, dipenggal kepalanya lah, dibunuh pokoknya. Ya, sebagiannya masuk lari ke dalam pesantren. Nah, di dalam pesantren ini dibaca Ratibul Haddad. Ratibul Haddad yang dibaca dalam situ. Ya. Ini yang terjadi, ada istilah di sana itu panglima burung. Panglima burung itu kepala orang Dayak. Dia ini punya burung. Yang burungnya tersebut, ya, ini ilmu sihir semua. Itu kalau terbang di atas rumah, mengelilingi rumah, nggak lama rumah itu terbakar. Tapi burung itu nggak bisa masuk ke pesantren. Ya, nggak bisa masuk ke pesantren karena di pesantren itu dibaca apa? Ratibul Haddad. Alhamdulillah, itu khasiatnya. Maka dari itu, memang Ratibul Haddad ini dulu, ya, dikarang, disusun oleh beliau. Termasuk keutamaannya adalah menolak ilmu-ilmu hitam, telur, santet, apa segala macam. Kalau orang suka baca itu, insya Allah dijaga dari itu semua. Nah, alhamdulillah, ya, guru kita Abuya kayak juga Nursanid selalu mengajak kita mendawamkan membaca Ratibul Haddad. Kapan itu? Setelah tadarus di masjid ini, habis maghrib tadarus, setelah itu baca Ratibul Haddad di sini masjid. Itu keutamaannya. Setiap bulan sekali Ratibul Attasnya. Habib Abdurrahman Attas, ya, yang menyusun Ratibul Attas. Ini Ratibul Haddad dan Ratibul Attas, ini dua-duanya guru murid ini, ya, yang menyusun. Ya. Dia punya keutamaan masing-masing. Itu tadi ya. Jadi riwayatnya. Jadi yang itu bisa dibaca di awal malam atau akan tidur. Nah, kalau ini berkenaan dengan Al-Quran tadi, nah wiridnya itu berarti tadi sebelum tidur. Nah, sekarang Bapak mau pilih yang mana? Aduh, kepanjangan kalau baca surah Al-Hasyr misalnya, ya, dua halaman, soalnya satu halaman aja kita tembus 15 menit. Dua halaman, waduh, bisa jadi setengah jam baru tidur gitu. Ya, nah, udahlah, surah pendek-pendek aja lah gitu. Al-Fatihah, Al-Kafirun, Qul huwallahu ahad, ya, Al-Falaq, An-Nas. Udah di situ
pas masuk pulau zarabit balak pulau ahad tadi, juga angkat tangannya, kita meniup ke tangan telapak tangan kita, setelah itu kita usapkan. Nah ini kalau kita tidak bisa mendapatkan setiap malam, ini Rasulullah di riwayatnya kullalaila, tiap malam setiap akan tidur baca qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, usapkan ke badannya. Nah, paling tidak di waktu-waktu krusial atau kita berada di tempat-tempat yang di tempat tersebut banyak ilmu hitam. Misalnya kita bertugas di daerah-daerah pedalaman Dayak gitu ya, atau bertugas di daerah-daerah yang mayoritas di situ non muslim, itu banyak ilmu hitam, itu baca lah itu ya untuk menjaga diri kalau kita bertugas di situ ya untuk setiap harinya juga gak apa-apa dibaca juga, karena Rasulullah juga mengamalkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nah setelah bangun tidur ada lagi ini, itu kan buat tidur. Kalau siang bagaimana? Ada nggak juga penjagaan kalau siang? Nah itu terakhir ya. Ada suatu riwayat, ya, tapi ini riwayatnya lemah, tapi ini banyaknya disampaikan oleh para ulama. Ya, ini minal mujarrabat, artinya mujarrab. Kalau dikatakan mujarrabat itu artinya sudah melalui uji coba, kan gitu ya. Orang mengatakan mujarrab nih, itu artinya apa? Sudah melalui uji coba. Ya, apa itu? Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, ya, dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa orang yang membaca surah Alam disebutkan, walidha qila man shallahuma bi alamin wa alam bi alam wa alam lam yusibhu fi dzalikal yaum alamun. Barang siapa yang salat sunnah qabliyah subuh, salat sunnah qabliyah subuh nih ya, baca rakaat pertama surah Alam, rakaat kedua surah Alam. Nah, alam apa di sini maksudnya? Yang pertama Alam Nasrah, yang kedua Alam Tarokai, surah Al-Fil. Jadi yang pertama surah Al-Insyirah, rakaat kedua surah Al-Fil. Ya, barang siapa yang membacanya ketika sholat sunnah subuh, ya, lam yusibhu dzalikal yaum, maka di hari itu dia tidak akan tertimpa sesuatu yang menyakitkan. Alam itu baik itu penyakit, baik itu kecelakaan atau hal-hal yang tidak disukai di hari itu. Artinya di hari itu dia terjaga sampai malam. Apa kita baca? Nah, kan kita sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, baca rakaat pertama surahnya Alam Nasrah, rakaat kedua surahnya Alam Tarokai. Nah, di riwayat lain disebutkan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan membaca ketika sholat sunnah subuh, membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Digabungkan dua riwayat ini, ya kata Syekh Abu Bakar Syatta, pengarang daripada I'anatul Talibin, mengatakan menggabungkan dua riwayat ini, maka bacalah pada rakaat pertama Alam Nasrah kemudian Al-Kafirun, rakaat kedua Alam Tarokai kemudian Al-Ikhlas, Qul ahad, ya, Al-Ikhlas. Di dua surah itu. Ya. Jangan nggak baca surah, ya baca Fatihah doang ngebut gitu ya, jangan juga. Sayang. Ya ini salah satu keutamaan ya, daripada surah ini. Kalau kita mau amalkan silahkan, nggak juga apa-apa. Ya, kita meyakini keyakinan itu, perlindungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan sesuatu kepada hambanya ya berdasarkan sunnah-sunnah atau ketentuan yang berlaku. Artinya Allah kadang memberikan asbab dulu. Walaupun Allah tanpa memberikan tanpa asbab pun Allah bisa. Tapi Allah itu pada umumnya semua sesuatu yang terjadi itu Allah munculkan asbabnya terlebih dahulu. Artinya kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, cari asbab penyelamat itu. Oh, baca berarti ini biar selamat, kan gitu. Biar selamat
biar kepalanya gak pecah kalau tabrakan. Asbabnya kita pakai helm misalnya. Nah, ini ada istilahnya sedia payung sebelum hujan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Udah baca dulu perlindungan kan gitu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. 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 Jadi yang pertama tadi surah Al-Mulk apakah termasuk juga? Saya memang pernah dengar itu tapi belum ketemu riwayatnya. Ada riwayat membaca surah Al-Mulk. Dan saya pernah dengar itu. Seperti ini kalau bisa baca surah Al-Mulk, surah Sajadah, kemudian surah Al-Hasyr tadi. Ya. Oh, saya pikir panjang juga ini bacanya itu. Ya. Tapi saya kalau untuk Al-Mulk, As-Sajadah saya belum ada ketemu riwayatnya. Ya, mungkin belum sampai ilmu saya ketemu ya. Mungkin ada, tapi saya kita cari-cari aja. Ya. Kemudian tadi bagaimana dengan misalnya kan kita sebagai perlindungan, kita membaca tadi itu sebagai perlindungan dari jin, manusia, gangguan dan lain, termasuk juga gangguan binatang. Nah, kalau untuk saat ini yang kita berada di kota, paling gangguannya itu ya gangguan semut atau nyamuk gitu ya. Kalau jengking ular lah jarang lah mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga termasuk gangguan daripada apa? Gangguan dari virus. Itu termasuk ya. Virus. Kita nggak tahu. Kalau zaman dulu orang pakai kelambu. Nah, kalau sekarang udah ada zamannya kelambu tidak lagi. Tinggal nyalain obat nyamuk aja. Ada yang paling simpel lagi tinggal nyolok doang kayak gitu kan. Atau semprot udah. Nah, bagaimana hukumnya? Ya. Kita membunuh binatang seperti nyamuk. Bukankah bagus kalau bersedekah? Kan kalau nyamuk menggigit darah kita artinya dia mengisap itu untuk makanan dia, karena memang makanannya dia itu artinya kalau kita berikan ya sama dengan bersedekah dengan binatang gitu ya. Bagaimana hukumnya seperti ini? Jadi begini ya, ada sebuah riwayat ya, yang menjelaskan untuk membunuh binatang-binatang yang mubiqat, yang membinasakan atau yang merusak. Termasuk di antara binatang-binatang merusak itu tikus. Ya, apa hukum membunuh tikus? Boleh nggak? Boleh. Tapi itu pun membunuhnya tanpa menggunakan api, bukan dibakar, rasain nih gitu. Jangan. Ya, karena memang itu binatang apa? Perusak. Binatang yang merusak dan memberikan mudarat. Artinya intinya adalah memudaratkan. Ya, banyak virus yang dibawa. Kecoa. Nah, sekarang nyamuk
nyamuk itu merusak nggak? Wah, itu bisa bawa DBD, bisa bawa malaria, kan gitu. Kira-kira hukum membunuhnya gimana? Boleh dong berarti. Dikias dari riwayat tadi, oh berarti binatang-binatang yang membawa kemudaratan itu boleh dibunuh. Ya, kalau memudaratkan pada diri, maka itu boleh dibunuh. Nah, dari sinilah muncullah obat nyamuk, semprotan nyamuk. Kalau dari dulu membunuh nyamuk itu tidak boleh, dari dulu fatwa membunuh nyamuk itu dilarang, haram. Tapi ternyata obat nyamuk masih banyak, artinya itu boleh. Ya, nyamuk lah, kecoak ini, ya, binatang-binatang yang membunuh. Adapun orang-orang sufi, ya, karena berpegang dari ada suatu cerita dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini dimimpikan oleh muridnya Imam Al-Ghazali ketika tidur. Murid bertanya, wahai Syekh, engkau sekarang pasti sudah enak mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah karena ilmumu, karena ibadahmu. Apa jawaban Imam Al-Ghazali dalam mimpi tersebut? Wahai murid, wahai fulan, ya, saya ini mendapatkan rahmat dari Allah hanya karena satu alasan yang saya tahu. Apa itu? Suatu ketika saya menulis, ada seekor lalat hinggap dan menghisap tinta yang saya gunakan menulis. Kalau zaman dulu kan orang pakai tinta itu belum ini ya, masih alami lah gitu ya, dari getah lah atau apa, dari gua. Dihisap tinta itu, saya biarkan, saya nggak gerak, saya biarkan dia hisap. Dalam hati saya mungkin dia lapar, mungkin muncul dalam hati saya itu rasa kasihan kepada lalat tadi, mungkin dia lapar. Saya biarkan dia menghisap tinta tersebut sampai habis, saya kenyang, sampai dia terbang. Baru saya lanjutkan kembali menulis. Saya nggak usir. Ternyata itu yang menyebabkan Allah sayang menurunkan rahmatnya kepada saya. Nah, dari sinilah dipahami oleh orang-orang sufi apa? Jangan kamu membunuh binatang itu, karena bisa jadi penyebab dari kasih sayang kita kepada semua makhluk Allah. Makhluk Allah itu termasuk di antara binatang. Kasih sayang kita kepada semua makhluk Allah bisa jadi itu menjadi penyebab Allah ridho kepada kita. Sehingga orang-orang sufi di antaranya ada yang tidak membunuh nyamuk, cuma diusir doang. Gak dibunuh, gak ditepok, gak, diusir doang gitu. Kalau merasa sakit baru digarung. Dia gak bunuh. Bahkan ada ceritanya, itu masuk dalam kitab, ada seseorang yang membeli buah. Dia beli buah di pasar. Kemudian dia bawa buah itu ke rumahnya. Setelah sampai ke rumah, dia lihat di buah itu ada semut. Akhirnya dia balik lagi ke pasar, ditaruh semut itu ditaruh di tempat dia membeli. Ditanya, kenapa engkau rela itu bolak-balik, ya, kembali dari rumah kembali ke pasar hanya untuk mengembalikan semut itu? Ya, hanya untuk mengembalikan semut itu, ngapain sih gitu? Dijawab oleh beliau, karena saya tidak tahu, bisa jadi ini adalah induk semut yang dicari-cari oleh anaknya, atau ini adalah anak semut yang dicari-cari oleh induknya. Saya balikan ke situ. Kasihan dia kalau nanti terpisah dari keluarganya. Sampai ke situ coba bayangin. Bisa jadi karena saya kembalikan itu, semut ini memohon kepada Allah untuk keselamatan saya. Bayangin coba tuh, orang-orang yang suka sampai ke situ tuh. Ya. Ya ini jadi ya, kalau dari segi hukum membunuhnya selama binatang itu binatang yang merusak atau membawa penyakit dan lain sebagainya, mudarat lah, artinya kita boleh membunuh. Nah, adapun dari segi sudut pandang sufi itu masing-masing. Itu rahmat kita kepada binatang lah gitu ya. Allah katakan, idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kamu membunuh, perbaiki dalam kondisi membunuhnya itu, baik membunuh dengan cara Islami yaitu menyembelih, atau membunuh binatang-binatang yang merusak. Udah, kalau bisa membunuhnya itu jangan dimutilasi, terus sekali pukul langsung mati gitu. Ini masih semut nyamuk, dia kita tepok, gitu, rasain gitu. Kesel banget gitu. Udah mati juga masih aja digituin. Itu menyebabkan meluapkan emosi doang gitu. Ya. Dari seperti itu ya. Cukup kira-kira. Ada pertanyaan lagi ya? Iya. Iya.
Iya, iya emang itu riwayatnya panjang. Ya. Saya belum teliti riwayat itu sahih atau tidaknya. Tapi memang di dalam riwayat panjang itu ada 4 pesan ya. Kalau bisa, kenapa sih kalian ini tidak bisa? Ada nggak di antara kalian yang bisa kalau mau tidur itu hatamkan Quran dulu, ya. Kemudian berhaji dulu, ya. Setelah berhaji baru tamu silaturahim dulu. Kita lupa saya itu ya. Ada 4 riwayatnya. Yang satu lagi bersolawat. Waduh, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ceritanya? Mau tidur berhaji dulu, hatam Quran dulu kan gitu. Nah, lalu dari Rasulullah kasih amalan. Kalau mau tidur itu baca qul 3 kali, gitu kan, sama dengan hatam Quran. Kemudian baca tasbih sama dengan berhaji dan lain. Ada 4 pesan yang saya lupa. Ya saya lupa itu ada riwayatnya sahih atau enggak ya. Itu kita lihat ya, insyaallah. Saya belum lihat itu, pastikan itu sahih atau ya. 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 Apa berarti? Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Ini kayaknya pengalaman kayaknya. Udah mau tidur, udah tiba-tiba ada telepon. Bang Ulis, ditunggu nih, lagi ngopi kayak gitu. Dah keluar lagi. Udah mau tidur, belum ditunggu. Satu marangi kan gitu deh. Bagaimana? Ini ditinggal lagi. Nah kalau seperti itu, ya berarti ikuti ulangi lagi pada yang kedua kalinya. Karena ini bacaannya ketika akan tidur. Artinya khatimatul amma. Hatam taha ya. Ya. Artinya tadi di riwayatnya kita tutup bacaan itu sebelum tidur. Ya, artinya itu bacaan kalimat-kalimat terakhir yang kita ucapkan sebelum tidur. Ya, bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya setelah itu baru kita mau tidur datang telepon, baru kita mau tidur udah ketok-ketok. Wah, ada lagi ini tambahan. Ya, kita ulangi lagi yang kedua. Karena gak jadi tidur tadi kan. Nanti pas mau tidur lagi baru, karena menyesuaikan riwayatnya mau tidur. Ya, kalau bangun lagi kalau gak jadi berarti kan bukan mau tidur kalau gak jadi mah. Ya, nanti pas mau tidur lagi kita baca. Gitu. Diulangi nanti. Ya. Karena di sini kalau isyarat biasanya kan dari teks itu ada isyaratnya. Isyaratnya itu summa atau fa. Kalau summa itu ada jeda lama ya. Kalau atau fa itu ada jeda waktu lama, tapi tidak ada isyarat. Hanya fi'il mudhari, maksudnya sudah akan tidur. Itu berbeda terusnya dalam proses mau tidur. Ya, kalau dijedah lagi seperti itu berarti kan terpisah nanti, berarti ulang lagi. Ya. Berani segitu Pak Mulis. Ya. Jelas kira-kira Pak ya. Kemudian cukup kira-kira. Ada apa Pak Agus tadi mau nanya? Setiap amalan yang kita kerjakan, kalau itu biasanya gini, setiap amalan yang kita kerjakan fokuslah kepada lillahi ta'ala.
urusan hikmahnya seperti ini atau seperti itu, keutamaannya ini atau keutamaannya itu, ya itu urusan kedua. Ya. Setiap amalan yang akan kita kerjakan, cantumkan di situ lillahi ta'ala, artinya karena Allah. Saya beramal ini karena Allah. Ya, artinya itu pertanda, itu motivasi kita untuk mendorong diri kita ini selalu ikhlas dalam beramal. Karena begini nanti, kalau kita tujuannya karena keutamaan ya, nanti dampaknya begini. Ada orang baca kulhu, qul ahad, al-falaq, an-nas, karena ingin keutamaannya tadi dijaga ya. Ternyata dalam tidurnya, ternyata di malam itu dia kena musibah. Dia tetap aja kegigit semut misalnya. Akhirnya pas bangun tidur, karena tujuannya adalah apa? Adalah fadilahnya. Ketika bangun tidur, ternyata nggak benar ini. Saya udah baca, masih aja digigit. Nggak benar berarti bacaannya nih. Yang disalahin apa? Bacaannya yang disalahin. Nanti dampaknya, kalau riwayat ini sahih, Rasulullahnya yang nggak benar berarti. Dampaknya begitu nanti. Parah kan gitu. Ya. Tapi kalau kita beramal karena Allah, ya namanya karena Allah. Kalau Allah mau dijaga, kalau Allah nggak mau ya dijaga. Ya, karena kita hanya bersandar kepada Allah, yaitu urusan Allah. Setelahnya itu, setelah kita baca itu urusan Allah. Gitu. Andai Allah menjaga kita, alhamdulillah. Kalau enggak juga, ya kita tidak akan protes, gitu. Tidak akan kecewa. Biasanya orang itu akan kecewa ketika ada yang diharapkan, lalu harapan tersebut tidak tercapai, lalu dia akan kecewa. Tapi kalau kita tidak mengharap apa-apa, kita hanya mengharap keridhaan Allah, yang ini tadi khasiatnya nggak dicapai atau nggak tercapai atau tidaknya, itu urusan kedua, kan gitu. Yang jelas kita sudah ikhlas sama Allah. Nah ini untuk meluruskan niat ya. Itu amalan apapun itu, dalam beramal apapun, karena banyak sekali amalan-amalan yang kita kerjakan itu diberikan embel-embel oleh Rasulullah untuk memotivasi. Sholat duha biar rezeki lancar, gini kan itu. Saya udah sholat duha terus nih Pak Ustaz, ternyata rezeki saya nggak lancar-lancar gitu. Yang disalahin apa? Sholat duha yang disalahin. Waduh, nggak benar juga kalau gitu. Ya, gitu. Bisa jadi kita hanya yang nggak ikhlas, dijadikan sekali-sekali sama Allah. Nanti kita hanya nggak sabaran gitu, dan dikasih sama Allah. Ya, jadi dalam berniat itu untuk meluruskan niat ya, dalam setiap amal yang kita kerjakan, termasuk tadi mengamalkannya itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu yang pertama. Walaupun tadi ada motivasi embel-embel pemeliharaan ini ya, tetapi yang fokus kita karena Allah. Agar apa? Agar yang pertama itu menjaga hati kita dari menyepelekan bacaan. Kalau ternyata tetap terjadi sesuatu ya, ketika kita bangun tidur tetap aja akhirnya kita itu kamu jarab itu benar bacaannya tuh, saya udah baca kemarin malah gigit semut saya mau gitu itu bentol-bentol tuh semua. Yang disalahin apa? Bacaannya jadinya kan gitu. Karena tadi apa? Niatnya nggak benar. Tadi niatnya harus diluruskan dulu. Semua amalan itu karena Allah. Ya. Terus begitu Pak. Ya. Baik, kita tutup kita pada pagi hari ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa kita amalkan ya, kalau bisa diamalkan, bisa didawamkan, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan yang terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Maka kita berharap mudah-mudahan setiap malamnya ketika kita menutup malam kita, menutup aktivitas hari kita dengan ucapan yang baik, baca Al-Quran, maka Allah akan senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Al-Hadiyah wa kulli yadin sallallahu ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. اللهم بارك في الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة وبارك لهم كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد